Di film kali ini, Bang Miing akan membahas sebuah film unik berjudul It Follows 2014, film terbaik di tahun itu. Sebetulnya, film ini adalah film remake dari tahun terdahulunya dengan judul yang sama di tahun 1980 dan dibuat ulang dengan scan yang lebih epik dari sebelumnya. Dan film ini unik, seru, ngeri, dan ada adegan mantap-mantapnya juga. Pokoknya ini film banyak adegan meskipun durasinya sangat singkat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Film diawali dengan scene seorang wanita muda yang sepertinya sangat gelisah dan seperti dikejar-kejar oleh sesuatu. Namun anehnya, gak jelas juga apa yang sebenarnya mengejar dirinya. Ia berlari ke sana ke sini, muter-muter sampai ayahnya bertanya kenapa lari gak jelas maghrib-maghrib. Namun wanita ini tidak menjawab. Lalu ia memutuskan kabur dengan menggunakan mobil. Lalu ia berhenti di pinggir pantai dan sepertinya sudah pasrah. Ia menelepon ayahnya dan berkata ia sangat mencintai ayahnya dan meminta maaf atas segalanya. Dan tiba-tiba ia sangat ketakutan dan alhasil ia pun tewas dengan sangat mengenaskan. Lalu, scene beralih ke sebuah rumah dengan seorang wanita cantik yang bernama Jai. Terlihat ia sedang mandi di sebuah kolam renang buatan. Lalu, seorang temannya menyuruh Jai untuk selesai berenang. Karena terlihat di seberang rumahnya ada seorang bocil yang sedang ngintipin Jai berenang. Lalu, ia pun masuk. Di sana, ia mempunyai teman-teman dekat seorang lelaki dan dua orang gadis. Mereka sudah seperti keluarga dekat. Namun di sini ada yang unik, terlihat semua furnitur dan televisinya menggunakan konsep jadul khas tahun 80-an. Singkat cerita, Jai pun sedang berdandan dan ternyata ia sudah mempunyai janji untuk ngedate sama seorang lelaki yang baru ia kenal. Ya, lelaki itu bernama Hak. Dan ketika mereka sudah masuk ke studio, tiba-tiba si Hak terlihat gelisah. Ia pun terus melihat ke belakang, dan Jai bertanya, "Kau kenapa?" Lalu si Hak bilang, "Apa kamu melihat seseorang di belakang itu?" Ada yang sedang berjalan lurus mendekatinya, namun si Jai tidak melihatnya. Sontak, Hak pun merasa ketakutan dan mengajak Jai untuk segera pergi dan mengganti acara nonton menjadi acara makan. Saat sedang makan, kita bisa lihat di luar jendela seperti ada orang yang berjalan menghampiri mereka. Singkat cerita, si Hak mengajak Jai untuk pergi ke sebuah tempat yang sepi. Ternyata si Hak mengajak Jai untuk ngemprut. Karena Jai cewek bispak, ia pun mau-mau aja dan terjadi adegan mobil bergoyang. Dan setelah selesai, mereka pun berbincang sejenak. Jai berkata, "Kamu janji gak akan ninggalin aku kan?" Biasalah kata-kata yang sering keluar habis ngemprut. Di saat Jai lengah, tiba-tiba si Jai membius sampai pingsan di dalam mobil. Dan ketika sadar, ia pun sudah diikat di sebuah kursi roda. Dan terlihat si Hak seperti sangat waspada dan memperhatikan area sekitar. Lalu si Hak menyuruh Jai untuk mendengarkannya baik-baik. Hak bercerita bahwa dari dulu ia sering diikuti oleh seseorang yang misterius. Ia bisa melihat namun orang lain tidak bisa melihatnya. Dan hal itu terjadi setelah ia ngemprut dengan seseorang. Ia seperti dikutuk dan diikuti oleh seseorang yang misterius. Dan jika ia ingin melepaskan kutukan itu, ia harus ngemprut dengan seseorang. Dan makhluk aneh itu akan berpindah mengikuti yang lain. Pada kasus ini, si Hak memindahkan kutukannya kepada si Jai. Dan Jai disuruh untuk memberikan kutukan itu kepada orang lain, kalau tidak Jai akan mati. Lalu, Jai diperlihatkan sosok mengerikan tersebut yang datang menghampiri mereka. Terlihat wanita tanpa busana itu datang, dan makhluk itu sudah tidak mengikuti Hak lagi dan sekarang kini mengikuti si Jai. Dan seperti yang sudah dijelaskan tadi, jadi Jai harus survive. Karena kalau tidak, si Jai akan mati dan kutukan itu akan kembali kepada si Hak. Makhluk itu berjalan pelan tapi pasti, dan jika ia menangkapmu, dipastikan kau akan mati. Setelah memberi informasi itu, Jai lalu dibawa kabur dan dipulangkan ke depan rumahnya. Teman-teman yang sedang main gaplek pun kaget melihat Jai yang dipulangkan dengan kondisi seperti itu.
Akibat kejadian itu, Jai pun trauma berat sampai ia dibawa ke rumah sakit, dan polisi pun segera menyelidiki kasus tersebut. Setelah kondisinya sedikit membaik, ia pun kembali bersekolah. Dan ketika ia sedang fokus belajar, di luar tiba-tiba ia melihat seorang nenek-nenek yang berjalan lurus ke arahnya. And in short, I was back to tell you all. I shall tell you. Ia pun terheran. Lalu ia teringat perkataan si Hek tentang seorang misterius yang selalu mengikutinya. Dan makhluk itu sering berubah-ubah wujud, maupun itu nenek-nenek, anak kecil, pokoknya berbeda-beda. Jai pun kaget dan lari keluar kelas. Dan ketika ia sampai di lorong kelas, ia pun melihat nenek itu semakin mendekat. Ia pun berbincang halo kepada nenek itu. Namun yang nyaut malah temannya yang lain yang sudah dipastikan itu adalah makhluk mantap-mantap yang kini mengikutinya. Lalu Jai pun kabur dan menghampiri teman-temannya. Ia memberitahu kejadian tersebut kepada temannya dan mengajak temannya untuk menginap di rumahnya malam ini. Malam pun tiba, lalu mereka melakukan kegiatan menginap ala gadis seperti pada umumnya, gosok gigi bareng, nonton, dan lain-lain. Di saat yang lain sudah tidur, Jai terbangun dan tidak bisa tidur lagi. Lantas, ia pun menghampiri teman satu-satunya lelaki yang bernama Paul. Paul pun mengobrol bersama Jai tentang masa lalu mereka ketika masih kecil. Di sini Jai pun mengatakan kalau dia dari dulu mencintainya. Ketika mereka sedang asyik mengobrol, tiba-tiba terdengar suara pecah di area dapur. I got one too. Paul pun mengeceknya, namun tidak ada apa-apa. Dan ketika Jai mengeceknya sendiri, dan terlihat seorang wanita yang buruk rupa berjalan perlahan dengan pose menyeramkan. Jai pun panik berlari naik ke kamarnya dan menutup pintu kamar. Teman-temannya pun datang menghampiri Jai dan tiba-tiba terdengar gedoran dari luar kamar. Mom? Jai pun bilang jangan buka pintu. Namun ternyata itu adalah temannya dan saat itu juga tiba-tiba dari belakang temannya itu muncul seorang lelaki yang amat tinggi berjalan menghampiri Jai. Jai yang panik pun lari keluar lewat jendela dan kabur menggunakan sepeda. Kemudian teman-teman mengejarnya dan menenangkannya. Kemudian Jai melihat seseorang lagi yang datang menghampirinya. Ia pun panik dan bilang, "Kau lihat di sana, ada yang berjalan." Dan untung saja teman-temannya pun melihatnya. Ternyata itu adalah Greg, teman kompleknya. Mereka pun berdiskusi tentang kejadian yang dialami Jai tersebut dan mereka membuat rencana untuk membantu Jai. Mereka pun pergi untuk mencari di mana keberadaan si Hak yang memindahkan kutukan itu kepada si Jai. Singkat cerita, mereka pun menemukan sebuah rumah kosong yang dicurigai basecampnya si Hak. Di sana, ia menemukan majalah dewasa dan berbagai peralatan yang berdebu. Hingga mereka menemukan sebuah clue yang mengarahkan ke sekolah yang mungkin saja itu adalah sekolahnya si Hak. Mereka pun langsung pergi ke sana. Jai pun menanyakan di mana alamat rumahnya dan mereka pun bersiap untuk berangkat ke rumah si Hak. Singkat cerita, mereka pun menemukan di mana kediaman dari si Hak. Mereka pun berdiskusi. Hak pun menjelaskan secara detail tentang makhluk tersebut kepada si Jai. Dan lagi-lagi Hak menyarankan untuk berhubungan lagi dengan yang lain supaya ia terbebas dari kutukan. Akhirnya mereka pun pergi. Tidak ada jalan lain selain terus berpindah tempat untuk menghindari makhluk itu. Lalu mereka pun pergi ke sebuah villa di pinggir pantai guna menenangkan pikiran. Dan Jai pun diajarkan untuk menembak oleh Greg yang mungkin saja itu bisa berguna. Singkat cerita, ketika mereka sedang bersantai di pinggir pantai, terlihat dari kejauhan muncul seorang wanita yang berjalan menghampiri Jai. Jai lalu dijambak makhluk itu dan tentu hanya bisa dilihat oleh Jai sendiri. Si Paul dengan sigap memukul makhluk itu dan anehnya makhluk itu bisa dipukul yang menandakan makhluk itu berwujud namun tidak bisa nampakkan diri ke yang lain. Jai pun lari ke dalam rumah. Ia menembak makhluk itu hingga terjatuh. Ia masuk dan bersembunyi namun teror belum berakhir. Makhluk itu kini menyerupai anak kecil.
Dirasa sudah tidak aman, Jay pun kabur naik mobil sampai-sampai ia kecelakaan yang membuatnya pingsan. Setelah sadar, ia pun berbincang dengan Greg. Greg menawarkan diri untuk mengambil kutukan itu. Entah itu sikap seorang kesatria atau cuma pengen enak doang. Akhirnya mereka pun mantap-mantap di rumah sakit yang otomatis kini kutukan itu pindah ke arah Greg. Dan ia berniat akan menularkan kepada wanita lain setelahnya. Singkat cerita, saat malam hari Jay sudah berada di rumahnya dan sedang bengong di kamarnya. Ketika ia sedang melihat keluar, tiba-tiba ia melihat seorang lelaki yang aneh berjalan dan menobrak masuk lewat jendela. Ya, itu adalah makhluk tersebut yang mungkin penularan Greg kepada wanita tadi sudah gagal. Dalam artian, wanita yang ditularkan Greg sudah pada mati dan kutukan itu pun kembali kepada Greg. Jay lalu berlari dan memperingati si Greg, namun sayangnya sudah terlambat. Makhluk itu sudah menyerupai ibu Greg dan Greg pun tewas seketika diterkam makhluk tersebut. Jay pun syok dan panik. Ia tahu sekarang makhluk itu akan kembali kepada dirinya. Lantas, ia berusaha menjablekan diri ke pantai untuk menularkan kepada lelaki yang ada di pantai itu. Kali aja kini ia bisa sedikit terbebas dari kutukan itu. Hanya bersarang 1 hari saja, kutukan itu kembali kepada dirinya yang menandakan para lelaki yang kemarin sudah pada mati. Dan benar saja, Jay pun melihat seorang lelaki yang tanpa busana berdiri di atap rumah dan kembali mengikutinya. Lalu, Jay dan temannya pun sudah lelah untuk berlari dan mereka berencana untuk membunuh makhluk itu. Mereka lalu memancing makhluk itu ke dalam gedung olahraga dan Jay siap berdiri di tengah kolam. Alasannya, biar mereka tahu kalau makhluk itu datang ke arah si Jay. Mereka pun telah mempersiapkan segalanya. Mereka berencana memancing makhluk itu ke dalam air dan akan menyetrumnya. Akhirnya, makhluk itu pun datang. Namun ternyata makhluk itu tidak bodoh. Makhluk itu tidak masuk ke dalam air, melainkan makhluk tersebut melempari Jay dengan barang-barang. Teman-temannya pun panik dan berusaha menolong Jay. Lalu, Paul mengambil senjata dan menembaki makhluk itu yang tak terlihat. Namun tembakan Paul itu malah meleset dan mengenai kaki temannya. Jay terus mengarahkan di mana makhluk itu berada, dan untung saja salah satu temannya cerdas. Ia mengambil kain dan menutupi makhluk itu. Paul pun menembak makhluk tersebut dan makhluk itu tercebur ke dalam kolam. Lalu, makhluk itu menarik Jay yang membuat Jay hampir kehabisan nafas. Lalu Paul mempertaruhkan segalanya dengan menembak makhluk tersebut yang nyaris saja menembak si Jay. Dan untung saja kali ini tembakannya tidak meleset dan Jay pun selamat. Singkat cerita, setelah kejadian menegangkan itu, kini di tengah malam dengan suasana hujan. Ia pun mantap-mantap dengan Paul yang tadinya memang Paul pengen mengambil kutukan Jay biar dikasih ke yang lain. Dengan hal itu, rasa penasaran Paul kepada Jay mulai terbayarkan dengan mantap-mantap di tengah hujan malam-malam. Kini Jane pun semakin dekat dan mereka jalan berdua di pinggir jalan. Siapa sangka di belakang mereka ada seorang lelaki yang berjalan di belakangnya dan film pun berakhir. Jadi di film ini kita diajari bahwa hubungan sebelum menikah apalagi dengan orang lain yang enggak kita kenal itu tidak baik. Karena bisa saja seseorang yang kita ajak mantap-mantap itu memiliki rahasia yang mengerikan. Kalau secara logika kedokteran, mungkin hantu itu menggambarkan sebuah penyakit menular seperti HIV. Jadi, buat kalian yang masih sehat, jaga diri kalian baik-baik. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you!